Kita berlanjut ke topik kedua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ijazah Gibran diragukan keabsahannya. Gibran pun digugat secara perdata. Ayah Gibran yang juga mantan Presiden Joko Widodo menyebut penggugat ijazah Gibran punya backing. Untuk menghadapi gugatan perdata terkait ijazahnya, Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menggunakan pengacara negara, tetapi menunjuk tim kuasa hukum swasta. Gibran digugat oleh seorang advokat atas dugaan ketidakabsahan syarat pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Tim kuasa hukum Gibran mengaku siap menghadapi seluruh gugatan yang diajukan. Ini pengacara profesional pribadi. Berarti udah pribadi sekarang? Udah pribadi. Kami mewakili Gibran Rakabuming Raka. Penerimaan surat kuasanya itu per kapan, Pak? Untuk tanggal 9 kemarin. Kuasa langsung dari Pak Gibran? Betul, kami terima kuasa langsung dari Pak Gibran. Mungkin boleh disebutkan nama dan law firm-nya Pak? Untuk berikutnya masih tadi ada ini ya, tahapan-tahapan mediasi ya. Pak Gibran datang dong, Pak? Sidang gugatan perdata terhadap Gibran sempat tertunda karena legal standing tergugat 1 Gibran dan tergugat 2 KPU dinilai belum lengkap. Advokat Subhan Palala menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka dan KPU RI dengan tuntutan sebesar 125 triliun rupiah terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran. Dari laman KPU, Gibran tercatat menempuh pendidikan sekolah menengah atas 2 kali, yakni di Orchard Park Secondary School tahun 2022 hingga 2024 dan UTS in Search Sydney tahun 2004 hingga 2007. Namun penggugat ragu ijazah Gibran di 2 sekolah itu bisa digunakan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden karena tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas sederajat di Indonesia. Sementara Jokowi menilai ada yang membackingi penggugat terkait isu ijazah ini. Sudah jadi baru menggugat, bukan begitu. Karena cacat ini cacat bawaan, syaratnya berupa syarat subjektif. Syarat pendidikan itu subjektif, maka kami keberatan di situ. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan nomor 731 tahun 2025 yang memuat soal tidak mengungkap data calon presiden dan wakil presiden tanpa persetujuan. Sebelumnya keputusan KPU itu dipertanyakan urgensinya dan publik dinilai berhak mengetahui kompetensi capres-cawapres, salah satunya terkait background pendidikan. Komisi Pemilihan Umum akhirnya membatalkan aturan untuk tidak mengungkap data calon presiden dan calon wakil presiden tanpa persetujuan. Pembatalan ini disampaikan KPU dalam konferensi pers hari Selasa 16 September 2025. Sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Sebelumnya KPU menilai keputusan merahasiakan data capres-cawapres termasuk ijazah sudah sesuai dengan undang-undang, bukan untuk melindungi seseorang. Jadi bukan terkait karena Pak Jokowi digugat ijazahnya, Mas? Tidak ada. Digugat ijazahnya? Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah kami kan mengatur dokumen data yang di kami. Gitu.
Sementara itu kan ada hal yang harus atas persetujuan dan juga karena putusan pengadilan. Sebelumnya KPU menerbitkan keputusan nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres-Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Di antaranya KPU tidak membuka ke publik terkait bukti kelulusan berupa ijazah tanpa persetujuan. Hal ini sempat menuai kritik dari DPR yang mengaku tidak diajak konsultasi oleh KPU sebelum menerbitkan keputusan itu. Calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, Menteri, Presiden, saya pikir itu adalah sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang karena orang melamar kerjaan aja kan pakai CV, apalagi ini mau melamar jadi pemimpin. KPU itu menerbitkan PKPU itu kan harus konsultasi dulu dengan DPR dan pemerintah. Ya dalam hal ini biasanya di sidang-sidang atau rapat kerja di Komisi 2. Nah yang kedua adalah dari isinya, ya kan. Walaupun kemudian saya baca itu adalah merujuk dari undang-undang sekian yang mengatur tentang soal data pribadi itu ya. Tapi kan seharusnya dari 16 data-data itu kan sebenarnya data-data yang sebetulnya tidak classified juga, ya tidak perlu dirahasiakan juga ya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.